bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk mengisi di sisa-sisa Ramadan ini dengan ibadah yang terbaik. Karena kata baginda Nabi, "Wa shalla subha", barang siapa sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah, faka'annama, maka sama seperti halnya salat laila kullahu, sholat malam semalam subuh. Ini luar biasa bahkan sholat subuh. Bahkan pembeliannya saja khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya. Mudah-mudahan ini bisa kita istiqomahkan hingga akhir Ramadan nanti dan meraih predikat yang la'alakum. Bapak Ibu saudara sekalian yang dihormati, namun ibadah yang sangat luar biasa ini akan kecil sehingga tidak diikuti oleh ibadah-ibadah di luar tempat ini. Kalau hari ini kita bisa beribadah dengan khusyuk, dengan istiqomah, dengan tamakina, ini sangat bagus. Tapi wajar. Kenapa? Karena tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menggoda. Justru ibadah di luar tempat inilah yang menentukan apakah ibadah subuh kita kali ini bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Apakah ketika kita keluar dari masjid ini nyangking sandalnya atau apakah ketika kita keluar dari tempat ini bertemu dengan sesama muslim kita tersenyum, mengucapkan salam atau tidak? Apakah ketika kita keluar dari tempat ini bertemu dengan lampu merah, lampu sedang menyala merah, di sini tidak ada polisi yang bertugas, apakah kita mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di negeri ini atau bablas saja? Ataukah ketika kita kembali ke tempat kerja kita masing-masing, apakah kita membawa nilai-nilai kita dapatkan pada subuh kali ini ke tempat kerja kita masing-masing, apapun profesinya, atau tidak? Inilah hakikatnya yang menentukan apakah ibadah subuh kita hari ini bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Dan kita patut bersyukur Bapak Ibu, karena kita ditakdirkan bisa ibadah di dalam minoritas di Bali ini. Karena ngapunten, kita ibadah di Bali ini nilainya lebih tinggi dibandingkan ibadah di luar Bali. Contoh di Jawa misalnya. Kenapa? Saya berikan contoh. Kalau di Bali kalau kita berkeinginan untuk mencari makanan, tentu di pikiran kita terpikirkan di mana yang mencari makanan yang halal, di mana yang mencari makanan yang proses pemasakannya memakai syariat Islam, di mana yang mencari makanan yang proses penyembelihan dagingnya mengatasnamakan Allah. Kalau di Jawa aku terboten. Kalau di Jawa di mana mencari makanan yang enak? Padahal antara di Bali dengan di Jawa tidak jauh berbeda. Kalau di Bali ada daging babi memang iya, di Bali ada daging ayam memang iya, di Bali ada daging yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah memang ada. Tapi ngapunten di Jawa, ngapunten bakso daging tikus itu asalnya dari mana? Sapi, daging sapi gelonggongan yang sebelum disembelih liter-liter air, kemudian disembelih apakah mengatasnamakan Allah atau tidak, asalnya dari mana? Ayam tiren, ayam yang mati kemarin, yang kemudian dikemas sedemikian rupa seakan-akan baru mati, itu asalnya dari mana? Padahal kita sudah diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Hurrimat 'alaikum, diharapkan bagi kalian semua. Yang pertama adalah al-maitah, bangkai. Ngapunten Pak, yang namanya bangkai itu adalah binatang yang mati dengan sendirinya, binatang yang mungkin tertabrak kendaraan bermotor tanpa sempat tidak menyembelih yang mengatasnamakan Allah, itu hukumnya bangkai. Jangan kita memakannya, menyentuhnya saja kalau tangan kita basah, hukum tangan kita ini najis. Yang kedua, darah.
Ini masih sering kami lihat di pasar-pasar tradisional masih banyak yang mengkonsumsi darah. Mudah-mudahan bukan dari golongan tradisional. Yang ketiga, para khinzir dan babi. Ini sudah sangat jelas. Yang keempat ini apa kadang-kadang kita ini mengabaikan bahwa uhilla dzikrillah ini dan binatang yang disembelih tidak mengatasnamakan Allah. Dan ini kita lakukan untuk anak kita, untuk istri kita, untuk semua keluarga kita. Makanya jangan salahkan Pak, ketika anak-anak kita sembelih ngaji lagi dia segera berangkat, dia merawat orang tua. Salat dia tidak segera berangkat. Kenapa? Karena yang menjadi salah satu penyebab menjadi darah daging di dalam tubuhnya itu adalah makanan yang tidak halal. Aku terbaru makanan halal atau haram itu bukan bagaimana cara mendapatkannya saja. Proses pemasakannya juga menentukan apakah makanan tersebut halal atau haram. Kadang-kadang kita indah. Yang penting dilihat yang jualan cantik, yang jualan bersih, apakah dagingnya disembelih atas nama Allah atau tidak. Dan kita paling tidak 8 jam mencari halal mencari nafkah untuk anak istri kita. Ketika kita tinggal menikmati saja makanan tersebut menjadi halal, kita yang rugi. Jadi teman-teman hadirin yang saudara yang dimuliakan Allah, mari sisa-sisa usia kita ini kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seperti Nabi Muhammad SAW, umat tuanya 60 hingga 70 tahun. Kalau saya sudah 56, kalau menuju 70 tinggal 14 tahun lagi, itu pun kalau nyampe. Kan tidak ada jaminan kita nyampe ke angka 70. Kalau kita hidup di dunia ini susah sengsara masih bisa berkeluh pada bertanya. Tapi jika kita nanti di akhirat kita sengsara, kita minta tolong kepada siapa? Betul sekali. Yang saya sebut Allah, mari sisa-sisa usia kita ini selalu kita orientasikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sehebat apapun, sebagus apapun amal ibadah kita lakukan, kalau orientasi kita kepada Allah tidak akan bermakna apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ibadah yang kita